Someone in New York. Yes. Well, because to me, I was informed by AFC when I asked. Because after we won against Vietnam, apparently there was a complaint. But that complaint I am not aware. Aduh yai, aduh. Saya duk tengok video korang ni. Pak Azad duk sibuk, duk kertas undi dia, pink lah. Malaysia akui malu sama Indonesia usai maksa gabung serumpun cup yang digagas FAM. Begini reaksi TMJ dan Chef Sali sampai ngomong Indonesia itu begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Karena publik sadar ini bukan soal serumpun, ini soal pembuktian diri, Malaysia ingin menunjukkan ke FIFA dan dunia. Kami enggak butuh kalian untuk tetap hidup, tapi yang terlihat justru sebaliknya. Ini terasa seperti reaksi emosional, bukan strategi jangka panjang. Dan di sini perbandingan dengan Indonesia jadi tak terhindarkan. Kenapa Indonesia diajak FIFA Series sementara Malaysia tidak? Jawabannya pahit tapi simpel, nilai tarik, Indonesia mungkin belum stabil prestasinya tapi Indonesia punya apa yang FIFA cari hari ini. Stadion standar internasional bahkan bekas Piala Dunia U17, penonton, fanatik, rating tinggi. Engagement sosial besar, dan yang paling penting, Indonesia aktif menawarkan diri sebagai tuan rumah, bukan menunggu undangan. FIFA bukan cuma mikirin skor di lapangan, mereka mikirin pasar, exposure, cerita yang bisa dijual secara global. Dan Indonesia dengan populasi besar dan hype sepak bola yang konsisten itu aset, sementara Malaysia masih sering terlihat reaktif. Saat Indonesia dapat event FIFA, narasinya jelas ini bagian dari roadmap, tapi saat Malaysia tidak diajak, responnya, ya sudah, kita bikin turnamen sendiri. Di mata internasional itu beda kelas. Satu, terlihat siap, satu lagi terlihat tersinggung. Bukan berarti Indonesia sempurna, masalah internal masih banyak. Tapi secara positioning, Indonesia tahu cara membuat dirinya relevan, dan ini yang belum sepenuhnya dimiliki Malaysia. Serumpun Cup 2026 akhirnya punya dua wajah, di atas kertas turnamen persahabatan regional. Di mata netizen, pelampiasan karena nggak diajak main, bukan salah bikin turnamen. Yang jadi masalah adalah alasan di baliknya. Kalau tujuan utama pembinaan, harusnya lawan dipilih berdasarkan level dan arah jangka panjang, bukan sekedar siapa yang mau datang. Kalau tujuannya branding, narasi serumpun harus konsisten, bukan fleksibel sesuai kebutuhan. Karena di sepak bola modern yang diajak FIFA bukan yang paling ribut, tapi yang paling siap. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa Malaysia enggak diajak FIFA Series. Tapi satu pertanyaan yang lebih penting, setelah Serumpun Cup 2026 ini selesai, Malaysia mau kemana? Langga gila Malaysia ajak Indonesia join Serumpun Cup 2026 demi naikin trafik dan atmosfer pertandingan. Netizen skip udah, ada FIFA Series. FAM, kami siap main di Jakarta kalau kalian mau. Langkah gila Malaysia kali ini bisa dibilang nekat. Di saat peta kekuatan Asia Tenggara mulai berubah, di saat jarak level antar negara makin kelihatan, Malaysia justru lempar undangan yang bikin publik Indonesia mikir dua kali. Serumpun Cup 2026, nama besarnya kebersamaan, narasinya persaudaraan. Tapi di balik itu, ada satu tujuan yang jujur diakui sendiri, menaikkan trafik dan atmosfer pertandingan. Dan semua orang tahu kalau bicara trafik dan atmosfer di Asia Tenggara jawabannya cuma satu, Indonesia. Malaysia sadar betul tanpa Indonesia turnamen ini biasa saja, stadion setengah isi, sorotan media lokal, gaungnya mentok regional. Tapi begitu Indonesia masuk, ceritanya berubah total, stadion penuh, media Asia melirik, sponsor datang, timeline medsos ramai berhari-hari. Indonesia sekarang bukan cuma tim nasional, Indonesia itu mesin penonton. Dan disinilah letak langkah gilanya Malaysia,
konteksnya penting. Beberapa bulan ke depan Maret tahun 2026, Indonesia sudah punya agenda besar FIFA Series, turnamen resmi masuk kalender FIFA. Setiap pertandingan ngaruh ke ranking, lawan-lawannya pun bukan main-main, bukan sekedar tetangga regional. Tapi tim-tim yang secara ranking dan gaya main bisa ngedorong Indonesia naik level, sementara Malaysia tidak diajak. Dan ini bukan soal iri, tapi realita, FIFA sekarang memilih, mereka cari negara dengan progres jelas, pasar besar, dan potensi jangka panjang. Indonesia masuk kriteria itu, Malaysia untuk saat ini belum. Dari situ Serumbun Cup lahir, bisa dibilang ini respon cepat, respon kreatif, tapi juga respon emosional. Karena Malaysia paham kalau dibiarkan jarak dengan Indonesia akan makin jauh, reaksi publik pun terbelah. Tapi mayoritas di Indonesia condong ke satu arah, dingin, bukan marah, bukan meremehkan, tapi dingin. Skip fokus FIFA Series, ngapain ikut turnamen non-FIFA, levelnya udah beda, komentar seperti ini mungkin terdengar sombong. Tapi sebenarnya itu tanda perubahan pola pikir. Dulu Indonesia justru kebalikannya, ada turnamen apapun gas, undangan kemanapun ikut, yang penting main. Sekarang Indonesia mulai memilih dan negara yang mulai memilih biasanya sedang naik level. Kalau kita bandingin secara jujur, Indonesia dan Malaysia sekarang ada di fase yang berbeda. Indonesia sedang membangun tim jangka panjang, naturalisasi terarah, pelatih dengan visi jelas. Targetnya bukan lagi juara ASEAN tapi bertahan dan bersaing di Asia. Sementara Malaysia masih berkutat di lingkaran yang sama, ingin naik tapi belum nemu momentum besar. Makanya ketika Indonesia mulai sering lawan tim Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, Malaysia masih fokus cari panggung di regional. Dan itu bukan salah, itu strategi bertahan. Yang bikin menarik, pernyataan FAM justru cukup berani.